Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sandi Yuda dengan NIM 2023-23045. Di sini saya akan melanjutkan sebuah Linux esensial untuk menyelesaikan tugas dari sistem matkul sistem operasi. Oke, di sini saya ada di lab 14 yang dimana di sini ada introduction-nya, pendahuluan dengan dijelaskan bahwa ada network configuration. Konfigurasi jaringan, yaitu dengan melakukan pada lab ini, kita akan mempelajari sebuah cara bagaimana kita untuk mengkonfigurasi komputer di dalam sebuah jaringan. Oke, next. Selanjutnya, exploring the network atau menjelajahi jaringan. Dan ini untuk menjalankan beberapa perintah kita untuk memeriksa beberapa file di dalamnya ini untuk menampilkan sebuah konfigurasi jaringan pada sistem kita. Tujuannya ini dalam pada bab ini untuk memahami bagaimana komputer kita terhubung ke jaringan dan bagaimana pengaturannya itu untuk menentukannya. Oke, next. 14 di step satunya ini ada sebuah perintah yaitu ifconfig. Kita coba. Oke, outputnya seperti itu. Nah, di dalam perintah ini itu dijelaskan bahwa di sini ada sebuah alamat IP juga, di sini juga ada inet ya. Ini IP-nya nih, IP P4-nya dan subnet masknya itu netmask yaitu yang ini dan alamat siarannya itu broadcast ini. Oke, seperti itu. Kita next. Selanjutnya ada perintah rute. Root, coba ketik. Nah, akan menampilkan sebuah output seperti itu, yang dimana perintah route ini untuk melihat alamat untuk memungkinkan sistem kita ini berkomunikasi dengan sistem lain atau di jaringan yang sama dengan perangkat perutean dan dapat berkomunikasi dengan sistem jaringan lain. Untuk melihat tabelnya ini itu outputnya seperti ini, hasil outputnya nih. Nah, destination ini untuk menunjukkan tujuan sebuah jaringan dan gateway ini alamat perantara yang akan kita lalui untuk mencapai tujuannya. Dan Genmas ini sebuah jaringan yang menentukan bagian alamat IP untuk jaringan subnet. Yaitu dengan contohnya ini subnetnya. Flag ini menunjukkan atribut yaitu ada UG, ada U, atributnya itu. Oke, next. Selanjutnya step 3 kita coba langsung praktekkan. Grab 127 titik kosong titik 1 slash etc slash host. Nah, mereka akan menampilkan itu sebuah hasil outputnya. Nah, di mana ini ada sebuah alamat IP yang memiliki entry dalam file dalam directory ini dengan menggunakan perintah yaitu grep yang ini. Oke. Nah, ini IP alamat IP ya untuk loopback atau lokal yang selalu untuk mengarah ke sistem itu sendiri atau untuk menguji komunikasi jaringan terminal di mesin lokal. Oke, next. Step 4. Ya, di sini ada perintah juga lagi ping c min c4 localhost
Oke, outputnya seperti itu. Ini ini sistem memulai untuk permintaan ping ke localhost dengan di sini ada 464 bit dari localhost ini untuk menunjukkan bahwa sistem yang ini berhasil menerima sebuah balasan dari alamat loopback dari IPv6 seperti itu. Nah, ini HCMP-nya nih, nomor urutan permintaan pingnya nih, dari section 1, 2, 3, 4. TTL ini waktu hidup paket. Nah, ini waktunya nih, waktu perjalanan pulang perginya. Oke, next. Selanjutnya step 5, perintahnya get etc resolve configuration. Name servernya nih. Oke. Nah, ini Pixel Lab Pixel titik LB ini menunjukkan sebuah domain atau pencarian default untuk pencarian nama host. Dan ini name server ini untuk menunjukkan alamat IP server DNS. Option name dot ini mengontrol jumlah titik dalam nama host. Karena dot ini itu artinya titik dalam yang menentukan apakah nama tersebut kita anggap penuhnya untuk memenuhi syarat. Oke, next. Step 6 ada itu perintah di localhost titik local domain. Nah, seperti itu ya outputnya. Ini localhost domain ini maksudnya ini ke suatu studi menunjukkan bahwa server DNS yang utama merespon dalam loop page-nya sesuai dengan entry pada TC. Jika perintah dik ini tidak berhasil dijalankan, maka akan mencoba mulai ulang dengan cara merestartnya. Oke, next, next, dan next. Step 7. Kita coba saja langsung di server example home domain ini ya. Nah, ini artinya ini perintah ini untuk ada question sectionnya juga ya. Ini yang ini nih, nama domainnya nih. Ini segmen 2 ini sebuah itu answer sectionnya. Answer section atau menanyakan nama domain atau memberi jawaban dengan IP address seperti ini. Yang dicontohkan waktu seperti ini. Authority section ini authority sectionnya ini menunjukkan server di mana name authority ini untuk domain tersebut yaitu dengan cserver example.com sebagai domain induknya. Additional section atau tambahan atau menyediakan IP address dari example.com, domain example.com. Dan ini query itu waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan query DNS-nya, yaitu dengan waktu 0 mikro ms dengan hasil output yang ini seperti ini. Contoh yang di bawah ini. Dan next, selanjutnya step 8 kita coba.
Oke, seperti itu. Ini format di dalam ARD ADDR, Pak. Ada answer section nih, sini. Memberikan jawaban berupa PTR record. Ini PTR recordnya nih. Yang menunjukkan hostname terkait dengan IP yang ada di yang tersebut. Dengan contoh hostname-nya itu ya seperti ini outputnya. Nah, ini menunjukkan waktu juga yang sebelum saya jelaskan, yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, kita next aja langsung. Step 9 yaitu perintah netstart. Oh, mohon maaf, salah ketik saya. Oke, seperti itu outputnya. Ini perintah ini gunanya itu untuk memberikan berbagai opsi yang dapat kita gunakan untuk mengeksplorasi informasi terkait jaringan. Ya, ini yaitu nih tentang ini rutenya. Ini interface menampilkan sebuah tabel antarmuka. Ya, ini antarmuka. Ini grup menampilkan multicast yaitu statistik jaringan. Oke, ada masquerade nih koneksi menampilkan koneksi di masquerade. Ada peerbox menampilkan output yang dirinci dan wire ini numerik juga seperti itu. Oke, seperti itu ya. Nah, ini TTCP ini yaitu untuk memilih jenis protokol tertentu seperti TCP, UDP, atau STCP. Seperti itu contohnya. Oke, next. Step 10 itu sama seperti tadi ya. Kita ketik saja langsung jika ingin mengetahuinya. Kita sepak praktik saja. Oke, seperti itu outputnya. Perintah ini tuh untuk menampilkan sebuah koneksi ini aktif pada server dengan memperlihatkan protokol TCP-nya atau alamat lokal dan status koneksi. Nah, di sini juga ada SSH juga gitu ya. Ini ada SSH-nya juga nih. Dalam status listen juga itu. Oke, kita next. Selanjutnya, step 11. Sama seperti tadi, kita ketik saja. Oke, seperti itu outputnya. Proto ini maksudnya ini protokol yang digunakan untuk kita gunakan ke dalam alamat lokal. Ya, ini RCPK ini nih antrian penerimaan. Oke, kita next. Step 12, step terakhir. Kita coba start web server. Connecting, menghubungkan. Kita ketik langsung aja SS. Ya, seperti itu ya. Nah, SS ini perintah gunanya ini fungsinya untuk menjelaskan elemen-elemen yang gimana kita sudah menghubungkannya ini. Netted ini jenis protokol dan state ini status koneksi, yaitu close wait, tutup, menunggu, in wait, oke. Ini antrian data masuknya, dan ini antrian di mana data keluar. Nah, ini local address-nya nih.
alamat lokal. Nah, ini peer address, yaitu alamat remote atau port. Output ini menunjukkan bahwa koneksi lokal pada itu pada lokal tersebut ini sedang berada dalam status close white, ada pin white yang berarti koneksi tersebut menunggu akhir yang sah atau menutup koneksi. Nah, berita SSI ini sangat berguna untuk pemecahan masalah atau menganalisis sebuah koneksi jaringan secara rinci. Oke, sekian dari saya, penjelasan dari saya, yaitu Linux pada materi Linux Essential Lab 14. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata salah dari saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.